Halo guys, what's up the best people in the world? Bertemu lagi di TDP Teras Desa Podcast. Gimana lu dong? Saya Asep Soli Munajat. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai pastinya dengan narasumber yang luar biasa juga. Nanti ada challenge berapa kali gue ngomong luar biasa. Ada hadiah dari ketua kita, Ketua Kim, Pak Tony Sepulhak. Tepuk tangan lagi dong. Nah, sebelum kita membahas bintang tamu ini siapa, aku mau ngajak kalian untuk membantu mensupport kita dengan cara like, comment, share, and subscribe channel YouTube kita. Dan kita juga punya akun Instagram, kalian boleh follow kita di @desabendaofficial ya. Dengan cara begitu kita bisa terus berkarya dan terus maju. Bercerita bintang tamu kali ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini ada sosok pemuda yang punya pemikiran justru beda dari pemuda yang lainnya. Beliau adalah sosok yang berperan penting dalam memajukan Desa Benda ini, ya termasuk salah satunya podcast ini. Mungkin tanpa butuh waktu lama, kita panggil saja Bapak Hamdan Triaje. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh duduk dulu, Pak. Santai Pak, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat kan? Sampai sehat. Alhamdulillah Pak, sehat. Kesibukan Bapak hari ini apa nih? Kesibukan hari ini ya menjalankan tugas saja, Kang Sape. Menjalankan tugas saja. Negara. Ini tugas negara. Sekarang sudah beda ya gitu. Alhamdulillah Pak, saya senang sekali Bapak telah meluangkan waktu bisa hadir di sini. Terima kasih loh Pak dari sela-sela kesibukan Bapak lah ya. Nah, ada pertanyaan Pak. Mungkin kan Bapak sekarang setelah menjabat ya gitu. Bedalah dengan Bapak yang dulu gitu. Kira-kira selama Bapak menjabatnya dari udah lebih setahun ya ada ya? Baru mau setahun. Oh, baru mau setahun. Ada kesulitan nggak Pak? Kira-kira? Kalau berbicara tentang kesulitan ya Kang Sape, jadi apa ya? Sebetulnya hanya tentang kebiasaan hidup saja. Jadi yang biasanya kita sebagai warga masyarakat, kalau saat ini kita harus menyesuaikan, apalagi tentang keluarga gitu. Karena memang yang setiap harinya ada untuk keluarga ya, untuk saat ini mau tidak mau saya secara pribadi kepala desa itu untuk masyarakat. Jadi memang harus berbagi antara kepentingan pribadi dan untuk kepentingan umum. Dan umum yang paling utama mungkin. Nah ini menarik nih kalau misalkan berbeda lagi Pak. Berarti ada perbedaan nggak sih Pak dari Bapak yang dulu sama sekarang, dari misalkan dari masyarakat nih? Kayak misalkan dulu, maaf ya Pak, Hamdan rekam mana misalnya nih. Sekarang kayak gimana nih Pak nih setelah menjabat jadi kades nih? Apakah masih kayak gitu orang-orang terdekat atau gimana? Pandangan mereka terhadap Bapak gitu sekarang lebih. Kalau berbicara pandangan mereka mungkin alangkah baiknya Kang Sape tanya ke mereka. Cuman kalau saya sendiri sebetulnya yang merasa sama saja. Sama saja. Hanya bedanya mungkin saya memiliki tanggung jawab yang lebih saja itu. Kan kita semua tahu nih Pak, pasti jadi pemimpin itu nggak mudah ya. Betul. Sebenarnya dari sosok Bapak yang masih muda, bisa dibilang masih muda ya untuk umur pemimpin gitu. Apa sih yang memotivasi Bapak untuk naik gitu jadi pemimpin? Apakah emang tertarik untuk pengen sebuah perubahan nih gitu? Apa emang ada dorongan nih udah maju gitu atau gimana Pak? Boleh cerita sedikit? Boleh. Jadi izin memang gini Kang Sape, kalau berbicara tentang motivasi, terus terang kalau saya secara pribadi memang sebetulnya tidak pernah terpikirkan kalau hari ini saya akan jadi seperti ini gitu. Jadi dalam perjalanan kita flashback ke belakang, saya sebetulnya tidak pernah punya cita-cita atau keinginan. Cuman pada perjalanan, mungkin ini adalah sebuah perjalanan hidup. Ya banyak dalam sebuah perjalanan saya kemarin, banyak warga yang mendorong gitu kan. Menginginkan saya untuk maju, mencalonkan diri menjadi sebuah kepala desa. Gitu kan. Pada awal saya selalu menyampaikan, ketika ada orang yang menyampaikan seperti itu, saya selalu menolak. Sampai suatu ketika saya ketemu seorang tokoh yang mengatakan, kata beliau, jangan berbicara tidak,
anggap saja itu sebuah doa dari masyarakat atau dari warga untuk saya secara pribadi gitu. Pada akhirnya setelah mendapatkan wejangan itu, setiap warga atau orang yang menyampaikan saya akan maju, saya selalu menyampaikan insya Allah. Sampai akhirnya orang tua saya pun menanya gitu, bahasa Sunda, bener dan mana arek nyalon kepala desa bapak almarhum gitu kan, menanyakan seperti itu gitu kan. Jadi bingung dulu juga jawabannya, cuman bapak almarhum sebelum wafat itu memberikan pesan luar biasa. Kata bapak seperti ini kalau bahasa Sundanya, kalau lamun bener hamdan arek nyalon, niatna arek naon. Jadi kalau niat kita mencari nominal, lamun cek bapak mah kieu, lamun arek neangan duit tos sedang teruskeun dagang. Tapi lamun kita mau mencari pengabdian, membantu masyarakat dan membuat sejarah untuk hidup kita, silahkan. Setelah itu saya belum bisa menjawab kepada orang tua, nah, karena pada saat itu saya disuruh berpikir. Pada akhirnya saya mengambil keputusan mencalonkan diri dengan pesan dari Bapak itu tentang kemaslahatan, tentang kebermanfaatan. Jadi apapun kita, jabatan kita, kondisi kita seperti apa, kita harus bermanfaat untuk masyarakat banyak. Mungkin motivasinya sih lebih ke bagaimana caranya kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Salah satunya hari ini, saya selaku kepala desa, mudah-mudahan jabatan kepala desa bisa membawa kemanfaatan yang lebih untuk masyarakat. Amin. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa Pak. Kan ini Pak, banyak kayak seperti yang Bapak bilang tadi, ada yang mendorong. Basic Bapak, background Bapak itu sebenarnya awalnya tuh kayak gimana sih Pak? Boleh nih biografi nih sekalian nih, mungkin ada barangkali ada masyarakat yang belum tahu nih sosok pemimpin muda kita ini nih. Dari misalkan lahir, hari apa nih Pak? Pendidikan apa gitu. Mungkin ginilah, kalau biografi nanti bisa ditulis atau seperti apa. Justru memang kalau background pendidikan itu saya sarjana keperawatan. Jadi kalau dulu sempat beredar bahwa saya itu diciptakan untuk jadi kepala desa, oh tidak. Malah orang tua saya merencanakan saya itu untuk petugas kesehatan sebetulnya. Petugas kesehatan ya Pak. Cuman ya hari ini ya inilah takdir. Takdir. Dan inilah nasib. Ternyata kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Contohnya saya sekolah 4 tahun selaku sarjana keperawatan, sempat di rumah sakit, sempat ikut di ngajar juga, dan di BPD, dan akhirnya seperti ini. Dan tinggal menjalani sajalah. Jadi kalau berbicara tadi ya, memang background saya sebetulnya sarjana keperawatan. Sarjana keperawatan. Cuman ya tadi ketika berbicara sarjana keperawatan nyambung atau tidak nih, gitu kan berbicara ya. Alhamdulillah ketika ilmu itu tidak ada yang tidak manfaat. Betul. Ketika berbicara keperawatan ya alhamdulillah. Kalau dulu saya pernah diajarkan perawat itu tentang memberikan pelayanan kepada individu atau pasien. Sekarang saya harus memberikan pelayanan lebih global, yaitu kepada masyarakat Desa Benda khususnya. Masih sama-sama pelayanan ya, lah, Pak. kita Betul. pelayan gitu. Cuma ranahnya sekarang mungkin berbeda ya Pak, lebih besar lagi daripada Betul. Rasanya gimana sih Pak setelah menjadi sosok figur penting gitu? Pastinya kan setiap mengambil keputusan itu tidak semua masyarakat bisa nerima. Nah, bagaimana cara Bapak menanggapi hal tersebut gitu? Tentang kebijakan Misalkan Bapak nih punya kebijakan nih. Nah, untuk menyelaraskan semua nih, iya. gitu, gimana? Sebetulnya gini, tentang hidup itu kita pasti ada dua sisi ya. Kalau tentang kebijakan ada pro dan kontra gitu. Itu adalah bagian dari hidup sebetulnya. Kalau tidak ada seperti itu kita pelet. Makanya kalau saya menyikapi tentang pro kontra tentang sebuah kebijakan, ya kita balik lagi ke diri kita lah. Kita terus perbaiki diri saja. Karena jangan sampai tadi gimana rasanya jadi kepala desa, ya sama saja. Jadi ketika ngambil kebijakan pun jangan pernah sekali-kali kita merasa paling benar. Intinya kita terus koreksi diri, benar itu menurut siapa. Mungkin yang kontra itu merasa tidak benar gitu. Tapi ketika yang pro merasa benar, berarti saya pada dasarnya ketika ada pro kontra tentang kebijakan atau tentang diri saya secara pribadi, saya lebih baik atau balik lagi ke diri saya, terus mengintrospeksi diri lah, mengevaluasi diri untuk supaya lebih baik lagi. Gitu. Luar biasa jawabannya ya, sangat-sangat menarik. Dan ini Pak, kalau misalkan setelah Bapak menjabat nih kan pasti ada prioritas utama nih yang harus dibenahi ketika Bapak naik nih. Kira-kira apa sih Pak prioritas utama yang harus dibenahi terlebih dahulu gitu?
Sebetulnya kalau berbicara prioritas sesuai janji politik dulu, kalau saya sih lebih pengembangan sumber daya manusia gitu, karena saya dari awal sering menyampaikan ke siapapun itu tentang paradigma. Paradigma apa? Paradigma masyarakat tentang desa. Bahwa desa itu terkesan hanya sekedar membangun jalan dan yang lainnya. Betul, Sumber betul. daya manusianya, coba Kang Sape. Kadang-kadang terlewatkan itu. Kita lupa bahwa investasi terbaik itu yaitu tentang sumber daya manusia. Apalagi sekarang ketika berbicara tentang pekerjaan atau tentang fisik dan yang lainnya, pemerintah sudah jelas. Pemerintah sudah memberikan anggaran untuk masyarakat supaya lebih bisa berkarya atau berdaya. Makanya adalah pemberdayaan dari program-program desa. Kalau saya sih fokus saya lebih ke situ, lebih ke pemberdayaan masyarakat. Nah, ini menarik menarik banget nih. Ada program khusus nggak sih Pak buat untuk meningkatkan SDM di khususnya desa benda nih gitu? Kalau saya memang punya perencanaan dan itu sudah masuk ke dalam RPJM desa, itu tentang pelatihan-pelatihan untuk masyarakat, khususnya mungkin anak muda. Itu saja, pelatihan gitu kan. Karena ketika berbicara tentang keinginan harus disinkronkan dengan kemampuan gitu. Nah kan Bapak nih sosok muda nih dan sering bicara anak muda, anak muda. Harapan Bapak untuk anak muda itu gimana Pak? Harapan kalau saya sebetulnya kan memang Untuk desa benda ya, harapan pemuda untuk desa benda misalkan gitu. geus boga budak tilu tapi yang disebut ngarawe gitu, gitu. Jadi saya selalu berupaya apa namanya? Selalu berupaya berkomunikasi dengan anak muda. Ketika saya hasil dari komunikasi saya dengan anak muda, memang saya meyakini bahwasanya anak muda itu punya kompetensi, inovasi dan kreativitas yang tinggi. Tinggal apa? Desa tinggal memberikan ruang atau wadah dan fasilitas anak muda itu sendiri. Harapannya ketika ide kreativitasnya bisa tersalurkan. Itu saja sebetulnya Nah kalau memang anak muda. betul Pak, saya setuju kalau misalkan emang ada untuk ngumpulin anak muda untuk berbicara tentang negara ya Pak ya. Bisa dibilang untuk negara dibanding kita nongkrong-nongkrong nggak jelas mungkin yang sekarang kan marak terjadi tawuran-tawuran Pak gitu untuk geng motor dan lain sebagainya itu kan wah nggak tahu masa depan meskipun nggak ada yang tahu ya Pak, cuman mungkin kalau misalkan di awalnya baik, insya Allah kedepannya juga baik nih. Nah ini Pak yang mungkin yang lebih penting sih ini untuk dipertanyakan mungkin masyarakat juga bertanya-tanya kan di kita tuh notabene banyak perusahaan nih Pak ya. Sedangkan banyak juga ya di sini yang masih nganggur, anak muda yang masih nganggur. Kira-kira solusi Bapak itu apa sih? Sebetulnya kalau antara perusahaan dan tingkat pengangguran sebetulnya sebuah masalah yang memang akan terus berkelanjutan. Iya betul. Karena kalau berbicara tentang pengangguran setiap tahun jumlah siswa yang keluar dari SMA, kuliah akan terus bertambah. Sementara jumlah pabrik atau perusahaan yang ada di kita hanya itu-itu saja. Terus yang permasalahan yang kedua, ketika berbicara perusahaan, perusahaan itu punya kriteria dan kompetensi yang diinginkan. Gitu. Ketika kita memaksakan pun perusahaan tidak akan mau. Balik lagi ke yang tadi. Perlu kiranya kita itu terus meningkatkan SDM sesuai tadi perencanaan awal. Kita fokus utama untuk meningkatkan sumber daya manusia. Untuk apa? Saya tadi sampaikan bahwa SDM itu tentang investasi terbaik. Betul. Ketika warga sudah disiapkan sesuai kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan harusnya daripada orang luar dan kita siap bersaing, kita harusnya gampang kerja. Karena harus kita pahami, orang luar desa benda datang ke desa benda itu dengan kompetensinya, sudah siap mereka. Makanya kita harus siap bersaing nih, kan sampai jadi lamun arek gelut udah siap lah gitu. Jadi ulah sampai ketika orang belum punya apa-apa, kita berkeinginan ke perusahaan, walaupun perusahaan itu punya kuota untuk warga kita. Cuman mayoritas keinginan perusahaan itu yang memang memiliki kompetensi. Ya mudah-mudahan saya kalau tentang apa tadi cara atau seperti apa saya sampai setahun ini memang berusaha mencoba membangun komunikasi dengan pihak perusahaan. Karena bagaimanapun juga perusahaan itu bagian dari kita coba akomodir, kita bangun sinergitas. Mungkin kalau perusahaan sudah merasa kita adalah bagian dari perusahaan bagian dari kita, kedepannya akan lebih mudah. Saya yakinkan ke depan akan lebih mudah
dengan ditunjang oleh pelatihan-pelatihan sumber daya manusia khususnya untuk anak muda lah. Nah, bicara ini pelatihan menarik nih Pak. Kira-kira pelatihan seperti apa sih Pak? Misalkan boleh di sipil dong pelatihan misalkan eh, ya untuk sorry boleh sedikit nanti. Jadi asup gawe gitu ya. Ya gitu kan untuk pelatihan apa aja sih Pak yang ada program di Desa Benda itu? Sebetulnya pelatihan balik lagi nanti saya sedang menginventarisir kebutuhan-kebutuhan yang ada di perusahaan. Mungkin saat ini karena memang wilayah kita itu mayoritas garmen, ya mungkin salah satunya kita bisa adakan pelatihan menjahit dan sebagainya gitu. Ya salah satunya itu bisa menjahit, bisa yang lainnya juga mungkin ada. Kalau wira swasta pelatihan las bisa itu. Ya bisa. Pelatihan Pelatihan kelas gitu, juga ada. gitu. Itu tinggal nanti kita agendakan atau kita programkan. Sudah masuk ke dalam RPJMD, tinggal nanti ketika kita melaksanakan itu, mohon disupport juga oleh anak muda. Jadi ketika kita melaksanakan pelatihan apa tadi sewing, belum tentu masuk juga Ya. sebetulnya. Makanya ketika pelatihan itu jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Pelatihan hari ini beres tanpa ada pembinaan atau pendampingan. Idealnya harapan saya terus continue berkelanjutan ketika hari ini mengadakan pelatihan ini ke depan terus didampingi sampai memang orang itu bisa menghasilkan lah. Gitu. Kira-kira ada nggak Pak program khusus misalkan untuk bahwa jangan berbicara tentang bahwa lo tuh kerja tuh jangan nggak cuma ke pabrik gitu. Ada nggak sih pelatihan-pelatihan yang mungkin mengarah ke sana kayak seminar gitu bahwa kayak tadi mengubah mindset untuk bahwa hasil uang tuh jalur uang tuh datangnya uang tuh bukan cuma dari pabrik aja gitu, mungkin dari arah lain. Ada nggak sih Pak program khusus arah ke situ? Ya sebetulnya yang paling susah itu tentang merubah mindset atau paradigma dari masyarakat karena memang diakui atau tidak wilayah kita itu wilayah garmen. Ya betul. Kita terlahir di wilayah yang memang notabene garmen pinggir kiri kanan kita Kiri itu kanan garmen. kita Jadi seolah-olah uang itu arahnya dari situ gitu. adanya cuma dari pabrik. Padahal kalau kita lihat sebetulnya kan uang itu banyak jalan. Kenapa saya mensupport kegiatan ini, rekan-rekan game, salah satunya ingin membuktikan ke depan bahwa hasil dari kegiatan ini kita satu bisa mensosialisasikan tentang kegiatan desa. Kalaupun memang apal Atta Halilintar, Apa? wah itu bisa mendapatkan seperti itu gimana gitu. Ya mudah-mudahan kita support rekan-rekan yang mudah-mudahan dengan jumlah penduduk bisa bantu subscriber kita jadi tambah. Walaupun tujuan utama dari podcast ini bukan itu, Betul. tapi lebih ke bisa menyampaikan program-program yang ada di desa. Itu hanya ya hiburannya nanti mudah-mudahan bisa seperti itu. Ketika seperti itu, ya mungkin bisa merangsang anak-anak yang lain, anak muda yang lain untuk mengadakan hal-hal seperti ini. Itu kan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Nah, memang betul sih Kak. Saya pribadi dulu untuk berkembang itu sulit karena mungkin pemikiran-pemikiran karena di sini banyak pabrik gitu. Jadi jalur satu-satunya yang udah pasti itu gawe. Pabrik. Nah, yang gawe ke pabrik jadi embung boga skill nu lain Pak jadi nanti. Gitu. Kita bicara tentang ini Pak, kan bentar lagi Desa Benda mau ngadain ulang tahun nih Pak yang ke-107 nih Pak ya. Sebenarnya kenapa Bapak pengen ngadain acara ini nih dan apa makna pentingnya buat desa ini sih Pak? Sebetulnya kalau berbicara tentang ulang tahun desa, motivasi saya awal ya satu ya saya sebetulnya pengen punya identitas. Identitas Desa Benda tentang sejarah Desa Benda, kapan sih sebetulnya Desa Benda itu ulang tahun gitu kan. Kok kayak ada ulang tahun atau tidak gitu-gitu aja. Dan yang kedua yang paling penting itu sebetulnya memberikan wadah yang memang tadi yang saya sampaikan. Mungkin di kita itu sebetulnya banyak atlet. Betul, banyak banget Pak atlet. Banyak atlet gitu. Tapi tidak ada wadah, tidak ada turnamen. Dikemaslah dalam ulang tahun ini ada Pekan Olahraga Desa. Mungkin di kita ada seniman-seniman. Dikemaslah dalam ulang tahun ini gitu kan karena nanti ada penampilan seni, musik dan sebagainya gitu. Saya sebetulnya hanya ingin memberikan wadah untuk masyarakat yang memiliki keterampilan dikemas dalam sebuah event
yang bersejarah. Mudah-mudahan di dalam event sejarah ini kita bisa menghasilkan sumber daya manusia yang ada di Desa Benda, kita bisa terlihat. Yang jago main bola kita kumpulkan. Barangkali itu kan ada. Saya yakin sih dengan jumlah hak pilih saja 13.600, masa tidak ada yang bisa main bola, voli, bulu tangkis, dan yang lainnya. Mungkin yang suka musik juga, gitu kita fasilitasi lah. Tujuan utamanya sih motivasinya lebih ke situ. Di luar mengenang tentang sejarah Desa Benda, ya kita berusaha memfasilitasi warga dengan keterampilannya masing-masing, gitu. Ini menarik banget Pak, soal berbicara tentang olahraga, seni. Ini cuma sekedar untuk mengisi acara, apa emang nantinya bakal continue Pak? Misalkan kayak ini bakal dijadiin program nih olahraga ini, misalkan anggaplah tadi main bola. Apakah ini nanti bakal masuk ke kecamatan atau masuk ke kabupaten misalnya? Apakah emang cuma ini sebatas sini aja gitu, cuma ulang tahun nih gitu? Ada yang memang sebatas hiburan, ada yang memang sebetulnya dalam hati saya itu menginginkan ya berkelanjutan. Berkelanjutan ya Pak? Seperti saya kenapa di Pordes dengan panitia sharing untuk olahraga harapannya di usia dini. Tujuannya apa? Kalau memang di sini ada yang potensial, kita satukan dalam sebuah nama Desa Benda. Ketika ada event-event antar kecamatan, kita bisa mengatasnamakan Desa Benda. Harapannya sebetulnya tadi tidak hanya sepintas kita mengadakan ulang tahun, event olahraga dan sebagainya. Hasilnya hari itu tidak. Harapan saya sebetulnya terus pendampingan ke depan. Mudah-mudahan Desa Benda memiliki timnas bola. Nah, itu yang saya maksud Pak gitu, untuk sistem kontinu itu. Jadi kita tuh punya timnas sendiri gitu. Siap. Nah, untuk luar biasa sih Pak dalam rangka Milad ini, ada program khusus nggak sih Pak, kayak mungkin meningkatkan UMKM gitu atau apa gitu? Oh jelas. Ketika kita berbicara hari ini ulang tahun, seluruh unsur makanya tadi saya sampaikan. Jadi ketika berbicara Milad, saya hanya memberikan wadah untuk masyarakat dengan keterampilannya masing-masing. Olahraga, seni, bahkan yang mungkin usaha UMKM, itu bisa kita berikan wadah untuk mengadakan penjualan lah. Karena kita ada, kalau nggak salah, ada kurang lebih 24 tenda khusus untuk masyarakat dan itu gratis. Gratis ya, itu udah luar biasa gratis tuh. Kalau ada yang mau nih, misalkan kalian punya produk-produk yang pengen dijual, misalkan bingung di mana, boleh, ada kesempatan ya Pak. Siap. Nanti Pak. Oke Pak, semoga semua program Bapak itu berjalan lancar lah ya Pak, tanpa ada hambatan. Ada pesan khusus nggak sih Pak buat anak muda Desa Benda supaya terus semangat untuk memajukan Desa Benda sama-sama gitu? Ya kalau saya sih lebih ke umum ya, general. Jadi berbicaranya yuk kita bersinergi antara seluruh elemen, masyarakat, anak muda, tokoh masyarakat, lembaga dan sebagainya bersinergi untuk memajukan sebuah desa. Tidak bisa hanya oleh kepala desa saja. Gitu. Kepala desa memiliki keterbatasan. Sepintar apapun kepala desa, ketika berjalan sendiri, saya pastikan desa itu tidak akan jalan. Tapi ketika kita bisa saling bahu-membahu antar lembaga, masyarakat, anak muda dan sebagainya, saya pastikan Desa Benda ke depan akan lebih maju lagi. Saya sendiri terima kasih Pak atas waktunya telah menyempatkan hadir dan memberikan pesan-pesan yang berkelas. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama memajukan Desa Benda kita ini ya. Nah oke teman-teman, segitu dulu obrolan kita pada hari ini. Semoga obrolan kita bermanfaat. Saya pamit undur diri. TDP luar biasa.